Baik, untuk agenda selanjutnya, mari kita sambut Ibu Dr. Nani Suryani MSc, selaku Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sekaligus Ketua Satgas Relima tahun 2025 untuk menyampaikan konsep Relima. Kepada Ibu Nani Suryani, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Farah. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir dan bergabung, yang alhamdulillah Bapak Ibu sangat antusias ya. Pertama-tama tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di acara Zoom ini. Tentunya tidak lupa saya menyampaikan ucapan terima kasih juga kepada Pak Edi, eh, dan dari beberapa teman-teman yang tergabung di dalam Satgas Relima ini yang sudah hadir secara daring, serta Bapak Ibu dari seluruh wilayah Indonesia, dari barat, tengah, maupun timur. Saya ucapkan selamat datang, selamat malam Bapak Ibu semua, tidak mengurangi rasa hormat. Kami eh, melaksanakan kegiatan ini pada malam hari. Ini semata-mata merespon dari antusiasme dari Bapak Ibu semua, para relawan, para pegiat literasi di seluruh tanah air terhadap program perpustakaan nasional yang alhamdulillah pada tanggal 17 Mei kemarin baru di launching terkait dengan program Relima ini, relawan literasi masyarakat. Alhamdulillah eh, Bapak Ibu bisa merespon dengan baik. Tentunya saja Bapak Ibu terkait dengan program relawan literasi masyarakat seperti tadi juga sudah disampaikan oleh pewara Mbak Parah bahwa ini semata-mata untuk penguatan budaya baca dan kecakapan literasi di negeri ini. Tentunya dengan harapan dengan hadirnya Bapak Ibu yang eh, saat ini sudah bergerak, sudah beraktivitas, dan tentunya sudah mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan. Saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Tentunya Perpustakaan Nasional menangkap sinyal-sinyal dari kehendak Bapak Ibu semua yang berada di daerah, para penggiat literasi, untuk kita sama-sama menyatukan visi misi dan sikap kita untuk mengawal kegiatan literasi di negeri ini. Tentunya sebagai konsep atau kerangka logis dari eh, kegiatan atau program eh, relawan literasi masyarakat atau disingkat dengan Relima, itu adalah eh, kita tentunya secara proses bisnisnya ya, kita tentunya mengacu kepada apa yang dinamakan dengan tujuan akhir, dari mulai input, proses, output, outcome, dan impact apa yang akan kita capai. Ini kita sudah petakan di dalam program Relima ini. Tentunya Bapak Ibu, eh, terpendukung dari input itu sendiri, tentunya ada beberapa yang eh, sangat komprehensif, sangat relevan, dan sangat mendukung untuk supaya kegiatan ini dapat berjalan tanpa didukung oleh SDM, sarana dan prasarana, regulasi, serta anggaran. Tentunya input ini tidak akan bisa berjalan. Dan input ini akan melahirkan ya atau capaian-capaian terhadap eh, keberlanjutan program relawan literasi ini. Tentunya kita ingin mencapai apa yang namanya regulasi tadi. Regulasi sebagai payung hukum ya, sebagai salah satu acuan dalam melakukan kegiatan ini ya, tentunya saja juga didukung oleh sistem yang nantinya akan bisa mengukur terhadap capaian-capaian apa yang dilakukan atau dihasilkan dari program atau kegiatan
Relima ini. Selanjutnya, selain input ada proses. Apa yang ingin kita hasilkan atau apa yang proses apa yang akan kita lakukan? Yaitu Bapak Ibu nantinya akan melakukan pendampingan terhadap pemanfaatan terutama di sini Bapak Ibu karena program-program yang ada di Perpustakaan Nasional ini sangat banyak. Tentunya Bapak Ibu nanti diharapkan akan memberikan pendampingan terhadap program-program yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional ke daerah. Contohnya adalah program yang selama ini menjadi prioritas nasional yaitu transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, program bantuan bacaan bermutu yang kemarin digulirkan pada tahun 2024, dan program-program yang sudah lewat 5 tahun terakhir ini adalah bantuan motor keliling, mobil keliling, bantuan Pocadi, bantuan titik baca, bantuan untuk komunitas. Nah, ini sebagai salah satu upaya kita bagaimana nanti para relawan literasi ini berkontribusi ya bersama-sama untuk melakukan pendampingan dari program-program yang digulirkan oleh Perpustakaan Nasional ke daerah. Nah, tentunya saja ini ada berbagai upaya yang harus dilakukan oleh Relima ini adalah tadi melakukan advokasi, melakukan pendampingan, melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan di daerah. Nah, ini salah satu upaya yang akan kita lakukan dan ingin kita hasilkan dari program relawan literasi masyarakat ini. Sedangkan yang untuk outputnya adalah tentunya yang ingin kita capai adalah jumlah perpustakaan yang mendapatkan pendampingan dari Bapak Ibu semua sebagai relawan literasi masyarakat. Ya, jadi berapa perpustakaan yang dilakukan pendampingan oleh Bapak Ibu terkait tadi berbagai macam program yang sudah digulirkan. Tentunya kami di berbagai seluruh wilayah tanah air ini di beberapa kabupaten kota kami juga memberikan bantuan-bantuan, bisa di desa, bisa di perpustakaan lapas, rumah sakit, ya, bisa di pemerintah daerah, di dinas perpustakaan kabupaten kota, sampai desa kelurahan, taman bacaan masyarakat maupun perpustakaan rumah ibadah. Nah, ini Bapak Ibu bisa sama-sama kita melakukan pendampingan terhadap lembaga-lembaga perpustakaan tadi yang sudah kita bantu. Yang selanjutnya adalah tentunya yang akan kita capai adalah peningkatan pemanfaatan perpustakaan. Karena ingin memastikan bahwa tadi bantuan-bantuan yang digulirkan oleh Perpustakaan Nasional ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam peningkatan pengetahuan tadi. Ya, pengetahuan masyarakat seperti itu sehingga budaya bacanya meningkat, literasi masyarakatnya juga semakin melek seperti itu. Nah, sedangkan outcome-nya adalah peningkatan kapasitas lembaga perpustakaan. Jadi yang ingin kita capai untuk outcome-nya adalah kelembagaan perpustakaan ini semakin established. Perpustakaan kelembagaannya bisa berfungsi dengan baik. Ya, jadi itu hal-hal yang akan kita capai dari kegiatan Relima. Tentunya salah satu dampak yang ingin kita hasilkan adalah meningkatnya budaya baca dan kecakapan literasi yang bermuaranya adalah meningkatnya prestasi akademik masyarakat ya melalui tentunya tadi pendampingan dari Bapak Ibu sebagai relawan literasi yang mudah-mudahan dan insya Allah Bapak Ibu bisa bergabung di program ini sehingga nantinya akan meningkatnya partisipasi sosial masyarakat dan meningkatnya kemampuan berpikir kritis dan meningkatnya tentunya tadi kualitas hidup masyarakat. Lanjut, tentunya dari program relawan literasi masyarakat ini ada tujuan yang ingin kita capai juga, yaitu lanjut Mbak slide-nya. Nah, ini tujuan dari program relawan literasi masyarakat, yaitu tujuan utama tentunya yang pertama adalah
meningkatnya layanan perpustakaan dalam penguatan budaya baca dan kecakapan literasi masyarakat. Yang keduanya adalah pemanfaatan perpustakaan melalui berbagai aktivitas kegiatan. Ya, nanti Bapak Ibu juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas kegiatan yang tentunya saja Bapak Ibu sudah saat ini juga sudah melakukan. Nah, ini dengan nanti bergabungnya di kegiatan atau program Relima ini, Bapak Ibu bisa secara apa namanya baik menyumbangkan gagasan atau pikirannya untuk bagaimana pemanfaatan tadi fasilitas yang sudah digulirkan oleh Perpustakaan Nasional ke pemerintah daerah. Yang ketiganya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya baca dan literasi. Nah, tentunya ini perlu adanya suatu pendekatan advokasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai relawan literasi masyarakat, tentunya kepada advokasi kepada berbagai stakeholder di daerah melalui pendekatan jalur-jalur formal maupun informal. Jadi di sini perlu adanya strategi untuk advokasi. Yang keempatnya adalah meningkatnya dukungan pengambilan kebijakan. Nah, sehingga nantinya dengan adanya advokasi, koordinasi, kolaborasi, nanti semakin meningkatkan dukungan pengambilan kebijakan di daerah dengan banyaknya melahirkan regulasi-regulasi yang proaktif, yang pro terhadap pengembangan budaya baca dan literasi masyarakat. Tentunya tujuan strategisnya ini Bapak Ibu bisa dibaca, nanti paparan ini juga bisa kami share kepada Bapak Ibu untuk lebih memperdalam lagi ya Bapak Ibu ya. Karena urgensinya untuk pertemuan kali ini sebetulnya kami menangkap berbagai macam pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan bagaimana sih cara mendaftar, kok apa dalam pendaftaran itu kok susah gitu ya, dan banyak hal yang lain yang akan kita kupas yang nantinya Bapak Ibu bisa berdiskusi. Nah, untuk teori-teori ini, untuk tujuan program ini Bapak Ibu nanti bisa baca. Nah, selanjutnya, nah ini tahapan program Relima tahun 2025. Karena memang ini program baru, tentunya mari kita sama-sama kawal Bapak Ibu. Nah, kami juga di dalam tahun ini sebetulnya program ini sebagai salah satu penggaluran dari penajaman program-program yang ada di Perpustakaan Nasional, Bapak Ibu. Tentunya saja di dalam perjalanan ini masih banyak hal-hal yang memang sama-sama kita harus perlu pengembangan dan perlu perbaikan. Tentunya saja kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam tahapan-tahapan program ini masih banyak hal-hal yang memang masih miss seperti itu. Tapi kami akan berupaya semaksimal mungkin supaya program ini tetap berjalan dan Bapak Ibu bisa bergabung, bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan ini dengan baik nantinya di lapangan. Tentunya tahapan-tahapan program ini yang pertama kami sudah menyusun regulasi bahkan naskah akademik sampai turunannya, ya, sampai bagaimana Bapak nanti melaksanakan kegiatan relima, bagaimana Bapak Ibu nanti melaksanakan pelatihan, bagaimana Bapak Ibu melaksanakan advokasi, itu semua nanti ada juknisnya, ada acuannya. Bahkan Bapak Ibu nanti dibekali buku saku bagaimana cara melaksanakan program kegiatan Relima ini. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, yang penting sekarang Bapak Ibu fokus kepada bagaimana Bapak Ibu bisa mendaftar. Karena di dalam pendaftaran Relima ini istilahnya Bapak Ibu harus menyampaikan dokumen-dokumen terkait pengalaman-pengalaman dan hal-hal lainnya tentunya yang sepertinya Bapak Ibu merasa kesulitan, kok merasa ribet, tapi itu menurut saya sebagai salah satu benteng terakhir supaya dalam proses administrasi ini kita clear, ya. Terus selanjutnya juga kita secara administrasi ini memang seharusnya seperti itu, harus lengkap, harus transparan, dan nanti di ujungnya di evaluasi dan pengawasan kita tidak masalah. Tentunya
lebih baik kita istilahnya ribet sedikit, tapi di ujungnya kita aman dan nyaman tentunya. Yang kedua, Bapak Ibu, kami juga sudah membangun sistem informasi untuk rekrutmen dan memang kami masih dalam proses pengembangan ya. Selanjutnya untuk pelaporannya juga kami sedang berjalan untuk proses dan tadi mohon maaf kalau masih ada hal-hal yang memang eh, belum dirasakan kenyamanan oleh Bapak Ibu yang eh, akan mendaftar seperti itu. Nah, nanti akan dijelaskan secara teknisnya kenapa tadi ada miss-miss tadi seperti itu. Yang ketiganya adalah membentuk Satgas A, Satgas Relima. Nih kami juga sudah ada SK-nya yang digawangi oleh kurang lebih ada 20 orang yang Bapak Ibu termasuk sekretariat dan ini nanti akan membantu Bapak Ibu semua dalam mulai proses rekrutmen, seleksi sampai kepada Bapak Ibu melaksanakan pelaporan seperti itu. Yang keempatnya adalah rekrutmen yang sedang berjalan. Alhamdulillah ini responnya sungguh luar biasa. Dari 180 lokus yang menjadi mitra program saat ini itu sudah cukup lumayan lah yang mendaftar. Ya kami berharap untuk 3 hari ke depan ini semua lokus bisa tercover semua, Bapak Ibu bisa berkontribusi dan bisa berpartisipasi dalam program Relima ini. Yang selanjutnya adalah kegiatan sosialisasi secara nasional. Ini nanti akan kami lakukan, ini akan lebih jelas lagi nanti seperti apa relawan literasi 5 ini akan dijalankan dan di dalam sosialisasi ini juga akan diperjelas terkait dengan program-program apa yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional sebelumnya seperti itu sehingga menjadi salah satu lokus pendampingan ataupun target pendampingan dari Bapak Ibu semua yang tergabung ke dalam Relima ini. Yang keenam adalah melakukan pelatihan. Nanti Bapak Ibu juga dibekali untuk pelatihan relima ini hal-hal apa saja yang materi-materi apa saja yang akan disampaikan itu nanti setelah Bapak Ibu bergabung dan dinyatakan resmi menjadi relawan literasi masyarakat. Selanjutnya juga akan ada fasilitasi ya, penugasan relima ini yang sering kali ditanyakan oleh Bapak Ibu, apa sih fasilitasi dari Perpustakaan Nasional untuk para relawan ini? Tentunya nanti salah satu bocorannya adalah nanti ada baju kebesaran, semacam rompi Bapak Ibu gabung di relima ini. Selanjutnya Bapak Ibu juga nanti akan mendapatkan honorarium, tapi jangan dilihat dari besar kecilnya karena kami juga terbatas oleh regulasi yang ada. Namun demikian kami tetap merespon. Mudah-mudahan dari sisi honorarium ini tidak mengecewakan dan ya kalau dipikir namanya relawan tentunya tugas utamanya atau niat baiknya yang pertama adalah kita pengabdian, masalah nanti honor dan sebagainya itu adalah semacam bonus seperti itu. Yang kedelapan adalah pertemuan pembelajaran sebaya. Nah, ini juga nanti ada satu event, ada pertemuan yang dilakukan secara daring, ya Bapak Ibu, karena memang dengan keterbatasan kondisi anggaran pemerintah sekarang, semua adanya penghematan, tentunya mulai dari pelatihan, pertemuan, itu dilakukan melalui daring. Dan yang kesembilan adalah monitoring dan evaluasi, seperti itu. Lanjut. Nah, ini rekrutmen yang saat ini sedang dilaksanakan yang insya Allah nanti akan berakhir di tanggal 23 Mei. Mudah-mudahan semua lokus sudah ada apa calon-calonnya ya. Mudah-mudahan ya kita tidak memperpanjang waktu lagi Bapak Ibu sehingga tanggal 23 sudah fix semua lokus 180 lokus sudah ada calon-calon relawannya. Ini yang pertama adalah kita tentunya akan melakukan pendaftaran. Bapak Ibu barangkali sudah melakukan itu walaupun ada beberapa barangkali yang masih terkendala yang nanti kita diskusi di sini.
Mudah-mudahan kita bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu semua. Yang selanjutnya adalah di sini adanya seleksi ya, seleksi administrasi ya. Nanti ada Bapak Ibu juga selain seleksi administrasi atau nanti penilaiannya ada portofolio dan Bapak Ibu juga nanti ada wawancara ya Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan nanti ya karena saya pikir Bapak Ibu yang selama ini sudah menggawangi tentunya eh, tidak merasa kesulitan ya insya Allah mudah-mudahan lancar semua ya Bapak Ibu. Nah ini juga nanti ada penjadwalan untuk penilaian, penetapan kontrak kerja sampai nanti ada penugasan. Nah ini untuk kegiatan-kegiatan ini kita maksimalkan mulai seleksi sampai dengan nanti kontrak kerja ini akan dilakukan di bulan eh, Mei dan Juni sehingga Bapak Ibu nanti yang sudah sudah lolos gitu dalam tahap seleksinya gitu nanti penugasannya mulai 1 Juli sampai dengan 31 Desember. Jadi karena ini pilot project, jadi kami berikan untuk tahun ini 6 bulan seperti itu. Dan insya Allah apabila kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, kami kembangkan kami lakukan lagi kegiatan ini di tahun berikutnya seperti itu. Dan insya Allah mudah-mudahan ini sudah teranggarkan insya Allah. Nah ini lini masanya Bapak Ibu sebagai acuan Bapak Ibu semuanya ya untuk rekrutmen Relima. Lanjut Mbak Ajeng. Nah ini sosialisasi tentunya ini juga sangat penting karena di dalam sosialisasi ini seperti tadi saya sampaikan akan diberikan pemahaman gambaran utuh terkait dengan Relima ini seperti itu ya. Ini waktunya nanti insya Allah di minggu mungkin kalau di minggu pertama Juni ini karena kemarin rekrutmennya agak molor dikit mungkin nanti di minggu kedua bulan Juni seperti itu, insya Allah. Ya ini dilakukan secara daring dan pesertanya ini dari berbagai unsur ya dari uh, Relima itu sendiri, dari perpustakaan desa, dari kepala desanya, dari pelatih ahlinya, dan dari dinas perpustakaan provinsi maupun kabupaten kota dan tim sinergi. Karena kami mengkolaborasikan dengan berbagai kegiatan yang sudah ada di Perpusnas, yang dikawal di daerah juga, ada tim sinergi, ada pelatih ahli, yang relevan dengan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, tentunya saja Bapak Ibu sama-sama nanti bisa berkolaborasi dan bisa bersinergi di lapangan. Dan ini materi yang akan kita berikan kepada Bapak Ibu semua, yaitu terkait dengan kebijakan program, konsep program, tahapan dan penjadwalan pelaksanaan program, serta penguatan kolaborasi dan sinergi. Seperti itu. Lanjut, Mbak. Nah, ini untuk pelatihannya, Bapak Ibu, langkah-langkah kegiatannya, tentunya Bapak Ibu bisa baca ya. Nanti ada pelatihan, ada penguatan gitu, nanti setelah di dalam sosialisasi itu juga nanti ada materi secara umum, dan nanti untuk pelatihan ini Bapak Ibu bisa bergabung di platform digitalnya dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan di Perpustakaan Nasional. Bapak Ibu bisa belajar melalui MOOC seperti itu, melalui sistem belajar mandiri. Lanjut. Nah, ini alur kerjanya Bapak Ibu tentunya ada beberapa tahapan proses kegiatan yang harus Bapak Ibu ikuti ya terkait dengan alur kerja Relima ini. Ya Bapak Ibu juga bisa baca mulai dari proses rekrutmen, kegiatan sosialisasi, mengikuti pelatihan ya. Sampai Bapak Ibu nanti mengidentifikasikan potensi-potensi sumber daya yang ada di basis pendampingan lokus-lokus yang tentunya Bapak Ibu lamar di setiap kabupaten kota. Nah, selanjutnya melakukan kegiatan
tadi aktivitas untuk bagaimana pemanfaatan bantuan-bantuan yang digulirkan dan melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan upaya peningkatan kegemaran membaca dan budaya literasi masyarakat. Bapak Ibu juga menyampaikan laporan dari hasil kinerja setiap bulannya. Bapak Ibu nanti bisa mengupload di dalam sistem yang sudah kami siapkan tentunya. Dan nanti ada pertemuan pembelajaran Relima ini sebagai salah satu upaya Bapak Ibu bisa bertukar pikiran. Barangkali di wilayah timur ada hal-hal yang praktek baik atau kisah-kisah inspiratif yang memang bisa ditularkan di daerah-daerah yang lain. Di sini ada pertemuan untuk saling berbagi pengalaman dan tentunya yang terakhir adalah melakukan pelaporan dan evaluasi terkait dengan program Relima ini. Lanjut. Nah, ini untuk melakukan advokasi dan kemitraan tentunya ini sudah kita petakan ya. Bapak Ibu tinggal mengikuti langkah-langkah kegiatan yang ada di buku saku, yang ada di Juknis, nanti akan kami upload juga di dalam sistem terkait dengan tadi Juknis-Juknis yang sebagai Bapak Ibu sebagai acuan ya. Ada mungkin nanti ada naskah akademik, ada pedoman umum Relima, ada pedoman pelaksanaan, ada pedoman pelatihan, ada pedoman atau juknis terkait dengan advokasi, dan juknis terkait dengan pelaporan. Itu semua nanti kami upload, Bapak Ibu bisa membacanya seperti itu dan mendalami dari juknis-juknis yang akan kami sampaikan nanti share di dalam sistem seperti itu. Lanjut. Nah, ini untuk tanggung jawab dan pembagian tugas tentunya di Perpustakaan Nasional ini ada yang namanya Satgas Relima yang tentunya saja ada berbagai unsur yang tergabung dalam Satgas ini, ada dari pihak eksternal, ada pihak internal. Di pihak internal juga kita melibatkan di berbagai unit terkait yang ada di Perpustakaan Nasional yang mengawal terkait dengan program Relima ini. Tentunya kami juga nanti akan menunjuk ya koordinator Relima ya. Nanti dari 180 itu nanti akan kami tunjuk siapa yang akan menjadi koordinator Relima ini yang sebagai kontak person atau sebagai penyambung lidah dari relawan ke Satgas Relima yang ada di Perpustakaan Nasional seperti itu. Lanjut. Nah, ini sebarannya Bapak Ibu juga barangkali sudah tahu ya di dalam pengumuman untuk rekrutmen ini lokus-lokusnya. Kami di tahun ini sebagai pilot project itu ada 180 lokus yang intervensinya adalah di kabupaten kota. Jadi lokus-lokus ini kenapa dipilih lokus-lokus ini? Nah, itu karena yang relevan terkait dengan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi supaya ada relevansinya sekaligus kegiatan itu diluncurkan sekaligus ada pendampingan sehingga nanti akan bisa dilihat terkait dengan perkembangannya seperti apa, kontribusi Bapak Ibu dalam pendampingan seperti apa gitu kan. Kami mengerucutkanlah kepada program-program juga yang digulirkan oleh Perpusnas sekaligus Bapak Ibu nanti bisa bergerak di lokus-lokus yang sudah ditetapkan ya sebagai mitra program di tahun 2025 ini. Lanjut. Nah, ini untuk pemetaannya Bapak Ibu ya tugas-tugasnya jangan sampai keliru mana tugas Satgas, mana tugas koordinator Relima, mana tugas dari relawan literasi masyarakat itu sendiri. Bapak Ibu ini bisa membacanya ya. Saya tidak usah mengupas karena nanti banyak diskusi-diskusi yang memang secara implementasi di lapangan yang memang Bapak Ibu masih bertanya-tanya ya seperti itu. Ini bisa nanti kami share nanti oleh panitia untuk Bapak Ibu bisa baca. Lanjut. Nah, ini untuk gambaran mekanisme pelaksanaan tugasnya Bapak Ibu. Jadi dalam
kurun waktu 6 bulan, Bapak Ibu bisa melakukan berbagai macam kegiatan. Tentunya nih kegiatan-kegiatan yang sudah kami list. Yang pertama adalah menginventarisir kebutuhan sumber daya di lokus-lokus pendampingan, di mana Bapak Ibu melakukan kegiatan, tentunya contohnya di kegiatan di misalnya Kabupaten A. Nah, target-target apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu bisa mengintervensi atau bisa tadi menginventarisir ya kegiatan-kegiatan apa sih yang digulirkan di Kabupaten A tersebut gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengidentifikasi sehingga nanti Bapak Ibu bisa menyusun program kerja apa saja yang akan dilakukan selama 1 bulan tersebut. Yang kedua adalah melakukan pendampingan pemanfaatan bantuan-bantuan yang digulirkan, yang sudah tadi saya sampaikan. Yang ketiganya melakukan advokasi, ini sangat penting juga, karena ini kami mengharapkan bahwa dengan advokasi ini semakin menguatkan bahwa apresiasi dari pemerintah daerah terhadap program tadi kegemaran membaca dan peningkatan kecakapan literasi ini semakin membumi, sehingga lahirlah nanti satu kebijakan-kebijakan yang menjadi salah satu langkah strategis bagaimana dalam upaya peningkatan budaya kegemaran membaca di daerah tersebut, seperti itu. Tentunya dengan lahirnya regulasi, dengan penambahannya anggaran, dengan berbagai banyaknya aktivitas kegiatan yang dilahirkan di daerah tersebut, inilah acuannya di dalam pelaksanaan advokasi, ya, dan koordinasi serta sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah. Yang keempat adalah melaporkan kegiatan melalui sistem informasi manajemen yang terintegrasi yang sudah kami fasilitasi, yang sudah Perpustakaan Nasional siapkan melalui Pusdatin. Dan yang kelima adalah melakukan kunjungan kepada lokus-lokus. Nah, ini untuk kunjungan juga Bapak Ibu bisa ada on-site-nya, bisa juga secara daring gitu. Tidak harus on-site karena memang tadi ada berbagai macam keterbatasan yang ada, sehingga irama-irama atau kegiatan-kegiatan yang akan Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu bisa membuat satu perencanaan yang matang dulu, sehingga apa yang akan dilakukan dalam 1 bulan tersebut dengan komposisi tentunya kapasitas dan kapabilitas dari Bapak Ibu masing-masing. Yang keenamnya adalah melakukan kegiatan pemanfaatan. Nah, ini juga tentunya dengan adanya kegiatan Relima ini, kami mohon bantuannya dari Bapak Ibu semua yang tergabung dalam relawan literasi masyarakat ini, adalah mendampingi semua bantuan. Kami menggulirkan bantuan dan bermutu, tentunya ini bantuan-bantuan ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat, oleh anak-anak kita dalam upaya meningkatkan tadi kecakapan literasinya. Selanjutnya, terima kasih. Barangkali itu gambarannya Bapak Ibu terkait dengan relawan literasi masyarakat atau disingkat Relima ini. Mudahan Bapak Ibu semua bisa mensupport, bisa mendukung langkah kami dari Perpustakaan Nasional, karena menurut kami ini kegiatan cukup bagus, dan alhamdulillah respon Bapak Ibu juga cukup bagus, sehingga pada kesempatan ini kami membuka atau berinisiatif menangkap sinyal-sinyal itu sehingga pertemuan ini bisa dilakukan. Dan untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan masalah-masalah yang ada di lapangan seperti apa kendala-kendalanya, sehingga nanti kita carikan solusinya seperti apa. Ya, kami mohon mudah-mudahan kegiatan ini didukung sepenuhnya dan bisa berjalan dengan lancar, dengan maksimal, tentunya dengan harapan kita semua diberikan kesehatan, sehat yang afiat. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Nani Suryani atas paparannya mengenai konsep Relima tahun 2025. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, paparan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Edi Dimyati terkait Relima dalam pandangan pegiat literasi. Kepada Bapak Edi dipersilahkan. Terima kasih Mbak Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, salam literasi. Perkenalkan saya Edi Dimyati, sama seperti Mbak Farah dan sudah disampaikan juga sama Bu Dani, saya salah satu anggota Satgas ya, Satgas Relima, Relawan Literasi Masyarakat. Ya, Satgas yang lainnya yang non Perpusnas dari pegiat literasi yang mungkin hari ini hadir juga eh, dipantau oleh Kang Firman, Kang Opik, juga Kang Maman. Nah, mungkin kali ini saya tidak bicara sebagai Satgas ya, karena emang sama Mbak Ajeng ya diminta untuk memberikan pandangannya sebagai pegiat literasi. Oke, jadi saya bicara sebagai salah satu dari teman-teman, salah satu dari kalian semua yang ada di seluruh Indonesia, yang tentunya semua pasti senang dan percaya bahwa huruf, kata, kalimat yang ada di dalam buku di perpustakaan atau taman baca bisa mengubah nasib. Terus terang deh, teman-teman, saya kayak semacam deja vu ya, karena beberapa tahun sebelumnya tuh di Jakarta, kebetulan saya domisili di Jakarta, ada wacana-wacana yang mirip-mirip dengan program yang satu ini. Cuman seiring dengan waktu, akhirnya tenggelam dan sampai saat ini tidak ada kabar kembali. Nah, inilah yang saya rasakan tuh, wah hadirnya Relima tuh luar biasa sekali. Mungkin, pandangan saya tidak terlalu panjang, karena apa? Karena tadi sambil menyimak paparan dari Bu Nani, terus sambil juga melihat chat yang ada di Zoom ini, banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Jadi mungkin nanti porsi untuk tanya jawabnya akan diperbanyak. Nah, menurut saya hadirnya Relima itu bukan sekedar nama. Nah, Relima itu adalah panggilan. Panggilan buat kita, para pegiat literasi, yang lebih giat lagi untuk turun ke kampung-kampung, ke gang-gang, ke rumah ibadah, ke tempat-tempat publik yang ada perpustakaan atau taman baca, pokoknya tempat-tempat yang penuh buku yang dihuni oleh anak-anak dan masyarakat yang memiliki mata yang penuh keinginan tahuan. Nah, yang menurut saya itu jadi kita kayak dipanggil gitu ya, dipanggil sama Perpusnas tuh untuk, "Yuk kita ikut bersama untuk mensukseskan program yang baru ini." Kedua, mungkin Relima menurut saya itu sebagai jembatan. Jembatan buat kita yang memiliki semangat, buat kita pegiat literasi yang memiliki semangat, dan mereka taman baca atau perpustakaan masyarakat yang butuh dampingan. Nah, insya Allah saya yakin nih, teman-teman harus juga yakin kita hadir yang sebelumnya memang sudah terbiasa ya, entah membina taman baca, perpustakaan, atau aktif di komunitas literasi lainnya. Nah, insya Allah lewat Relima kita akan menjadi berjalan bersama-sama lebih kuat lagi. Mungkin ada beberapa yang berjalan selama ini sendiri-sendiri. Nah, sekarang dengan adanya Relima, kita bisa melangkah bersama berjejaring secara nasional. Nah, semangat-semangat kolektif ini dengan cita-cita yang lebih besar harus lebih digiatkan lagi. Jadi selama ini kita punya cita-cita sendiri nih ya. Nah, sekarang kalau dengan semangat kolektif ini, kita memiliki cita-cita yang lebih besar lagi. Nah, selanjutnya buat saya tuh Relima itu ya, Relima itu kayak apa ya? Kayak semacam apa? Anugerah gitu, anugerah. Yang selama ini kan mungkin para pegiat literasi kan bukan mungkin lagi udah pasti ya. Teman-teman yang semua yang hadir di Zoom ini tentu sudah terbiasa bekerja secara sukarela ya dengan sumber yang terbatas, tapi melakukan hal-hal yang di luar batas. Tentunya dilakukan tanpa pamrih, bergerak terus. Nah, tentunya pada saat ini kegiatan yang tanpa pamrih itu yang kegiatan yang dengan sumber terbatas itu kita lakukan, tentunya banyak yang tidak terlihat ya. Jadi teman-teman semua kebanyakan ya bergerak itu tak selalu apa ya dilihat gitu, tak pernah dipublikasi, banyak yang tidak dipublikasi gitu, banyak yang orang nggak tahu gitu. Padahal semua itu bernilai. Nah, di sini dengan hadirnya Relima itu merupakan salah satu bentuk pengakuan negara kalau menurut saya ya, atas kerja kerja sunyi teman-teman. Nah, aktivitas
kita kali ini sekarang dilihat itu menjadi penting. Aktivitas kali ini dilihat oleh Perpusnas menjadi bernilai. Aktivitas hari ini, selama ini yang dilakukan ini oleh Perpusnas mesti didukung. Nah, jadi Rel 5 itu adalah sebagai panggilan buat kita terus bergiat lagi ya, sebagai jembatan juga dengan mereka teman bacaan yang butuh dampingan dan sebagai anugerah kalau menurut saya ya. Nah, mungkin itu saja ya. Yang pasti kita hari ini disulut nih oleh program Rel 5 yang baru ini. Rel 5 bukan sekedar program ya, bukan sekedar namanya yang luar biasa keren, tapi rumah besar buat kita nih sekarang, rumah besar buat para pegiat literasi untuk melangsungkan aktivitas dan memposisikan diri kita sebagai penjaga cahaya pengetahuan. Nah, tentu teman-teman pengen dong jadi penjaga pengetahuan ya. Oke, Rel 5 sukses dan sekarang mari kita bahu-membahu dengan semangat gotong royong. Karena apa? Karena Rel 5 ini adalah sebuah aktivitas yang menjadi media untuk kita bertualang yang sangat seru sekali. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kang Edi, hatur nuhun. Baik, terima kasih atas paparannya Pak Edi. Nah, Bapak Ibu, masuki acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Untuk tim, silakan di-share beberapa pertanyaan yang sudah kami rangkum melalui kolom chat. Ya. Baik, pertanyaan yang pertama datang dari Kak Faradila Bahmid, Kota Manado, Sulawesi Utara. Pertanyaannya, apa bukti dokumen pendaftaran berhasil tersubmit? Karena hingga saat ini belum dapat email atau informasi apapun untuk kelanjutannya. Nah, untuk tim Satgas Rel 5, silakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu, untuk sistem yang saat ini digunakan untuk rekrutmen ini masih dalam pengembangan dan untuk menu bukti dokumen memang belum kami adakan ya seperti itu. Jadi nanti untuk keterangan apakah Bapak atau Ibu lolos seleksi ini nanti akan kami bagikan di Survive dan tentu juga akan kami sebarluaskan di sosial media yang kami kelola. Jadi jika ada kendala ketika Bapak Ibu melakukan proses rekrutmen, bisa menyampaikan kendala yang Bapak Ibu alami di email yang sudah kami sertakan di tiap-tiap flyer yang kami bagikan seperti itu. Selanjutnya Mbak Farah. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan nomor 2 dari Kak Riri Sukri dari Sumatera Barat. Pertanyaannya, terkendala pendaftaran setiap ketuk selesai lama loadingnya dan ketika mengulang harus dari awal datanya yang sebelumnya tidak tersimpan. Nah, apa ada evaluasi atau perubahan untuk sistem seperti ini? Silakan dijawab untuk Mbak Ajeng. Mohon izin menjawab kembali terkait dengan sistem. Ini kami tim Satgas Rel 5 ini setiap hari melakukan monitoring untuk memastikan bahwa kegiatan rekrutmen ini berjalan dengan lancar. Jadi untuk pengembangan sistem informasi Rel 5 atau kita sebut Survive ini masih terus berlangsung Bapak Ibu. Antisipasi kendala tersebut dilakukan dengan melakukan monitoring rutin dan follow up kepada para pelamar yang dokumennya gagal simpan. Hal ini dilakukan karena dari hasil monitoring kami menunjukkan data dasar para pelamar masuk dan tersimpan. Hanya dokumen ada yang terkendala gagal simpan karena bisa kondisi jaringan, perangkat, dan kemungkinan lain yang pasti ketika setiap kali kami uji coba sistemnya dapat berjalan lancar. Jadi ini masih tetap dalam pengawasan kita Bapak Ibu. Dan setiap hari kami akan menarik rekap
data para pelamar seperti itu, dan kami pastikan nanti yang datanya gagal simpan akan kami follow up. Mungkin Bapak Ibu peserta yang ada di sini sudah ada yang saya hubungi sendiri dengan Ajeng saya ya Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa yang sudah saya hubungi untuk mengirimkan dokumennya kembali agar saya bisa masukkan manual di dalam sistem. Seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan terkait dengan kendala mengunggah dokumen atau melakukan registrasi sepertinya sama ya Bapak Ibu. Jadi ketika sudah mengupload dokumen yang diperlukan, kemudian loading lama tidak selesai seperti itu, seolah-olah gagal seperti itu ya Bapak Ibu. Sebenarnya untuk data dasarnya baik nama, tanggal lahir, nomor telepon itu sudah masuk. Jadi kami menyisir setiap hari mana yang gagal simpan, ada yang satu dokumen, ada 2 dokumen, ada yang lebih, itu kami follow up satu persatu Bapak Ibu. Jadi harap tenang dan jika ada kendala bisa sampaikan melalui email kepada kami karena email juga selalu kami pantau. Demikian Mbak Farah, mungkin kalau terkendala sistem sepertinya sama, jadi silakan jika ada pertanyaan dengan tema lain. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Ajeng. Untuk selanjutnya yaitu ada pertanyaan terkait Nah, dari Kak Rahmat Ardiansyah dari Banda Aceh, pertanyaannya, untuk tahapan seleksinya, apakah ada tahapan pengumuman kelulusan administrasi? Karena di jadwal tahapan seleksi tidak tertera jadwal pengumuman kelulusan administrasi untuk menuju tahap seleksi selanjutnya. Nah, bagaimana untuk tim Satgas? Bajeng bisa dibuka untuk Baik, mikrofonnya? siap. Iya, mohon maaf. Untuk pengumuman kelulusan administrasi ada, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nani juga dalam paparannya. Kami jadwalkan di minggu pertama Juni, Bapak Ibu. Jadi semoga di tanggal 23 nanti untuk 180 lokus sudah dapat kandidatnya. Seperti itu. Jadi nanti tanggal 1 Juni tidak ada apa namanya perubahan jadwal untuk pengumuman kelulusan administrasi. Untuk nanti selanjutnya setelah adanya pengumuman administrasi, kami juga mungkin akan follow up melalui WA Bapak Ibu karena kami juga sudah mendapatkan datanya untuk apa namanya memastikan bahwa Bapak Ibu tidak kesulitan ketika perlu menjalani untuk tahapan seleksi berikutnya yaitu wawancara. Demikian Mbak Farah. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Muhammad Iqbal asal Brebes. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, untuk kegiatan yang dilakukan Relima nanti di daerah, bagaimana fleksibilitas waktu dan jadwal pendampingan? Apakah pelaku Relima bisa menyusun dan menyesuaikan secara mandiri dengan tetap sesuai standar prosedur Perpusnas? Yang kedua, untuk honorarium dijelaskan akan disesuaikan pada jenjang latar belakang pendidikan pelaku Relima. Bisa dijelaskan range-nya dan detailnya? Silakan untuk tim, silakan untuk menjawab pertanyaan berikut. Baik, untuk pertanyaan ini, jadi Bapak dan Ibu tadi di paparan Ibu Nani Suryani juga sudah dijelaskan ya bahwa ada 6 poin kegiatan yang perlu Bapak dan Ibu jika nanti terpilih menjadi Relima. Yang pertama adalah menginventarisasi kebutuhan dan sumber daya di lokus pendampingan. Jadi nanti di awal sebelum Bapak Ibu lepas seperti itu ya untuk penugasan di daerah pendampingannya, itu Bapak dan Ibu akan mendapatkan data penerima bantuan perpustakaan nasional di wilayah dampingan Bapak Ibu. Jadi target yang pertama itu ini mungkin agar tidak terlalu panjang saya coba sampaikan untuk contoh yang kegiatan pertama saja ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang misalnya
karena target minimal untuk yang bulan pertama pelaksanaan ini adalah seluruh perpustakaan penerima bantuan Perpusnas di kabupaten kota yang didampingi. Ini contohnya untuk Kabupaten Padang Lawas Utara. Di Kabupaten Padang Lawas Utara itu penerima bantuan perpustakaan nasional secara total seperti itu ada 25 perpustakaan. Jadi Bapak Ibu yang bertugas mendampingi kabupaten tersebut itu di bulan pertama harus melakukan inventarisasi yaitu pengumpulan data dari 25 perpustakaan itu. Untuk jam kerjanya kami asumsikan bahwa Bapak Ibu ini bekerja 7,5 jam setiap hari ya. Jadi 8 jam dengan istirahat itu asumsi. Untuk rencana kerja itu fleksibel Bapak Ibu. Jadi dalam 1 bulan itu orientasinya adalah pada target. Jadi berapa penerima bantuan perpustakaan nasional di wilayah dampingan itulah yang harus diinventarisasi untuk data-datanya dan itu nanti dilaporkan ke sistem monitoring dan evaluasi untuk Relima. Seperti itu. Jadi untuk program kerjanya sangat fleksibel, orientasinya adalah pada target. Demikian. Untuk yang kedua, terkait dengan honorarium, kami menggunakan, sebentar, mohon maaf. Kami menggunakan standar honor penyuluh non-ASN sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang berlaku di tahun 2025 ini. Untuk nominalnya, ini tentu nanti dipotong pajak ya Bapak Ibu. Untuk SLTA, untuk lulusan SLTA itu artinya Bapak Ibu dalam proses rekrutmen itu menyampaikan ijazah SLTA seperti itu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk, misalnya saya masih dalam tugas akhir atau proses skripsi atau intinya belum wisuda seperti itu. Bolehkah saya melamar sebagai sarjana gitu atau S1. Itu tidak diperkenankan ya Bapak Ibu karena itu terkait dengan administrasi pelaporan untuk honorarium ini. Jadi untuk yang menyampaikan atau lulusan SLTA dengan ijazah SLTA itu di angka 2.100.000 Bapak Ibu. Kemudian untuk yang berijazah S1 itu 2.400.000, kemudian yang untuk berijazah S2 2.600.000 dan untuk yang menyampaikan ijazah S3 itu 2.800.000. Demikian yang bisa saya sampaikan dan ini sebenarnya bisa Bapak dan Ibu periksa, bisa di Google seperti itu ya untuk dokumennya Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan honorarium penyuluh non pegawai negeri sipil. Seperti itu Bapak Ibu. Silakan dilanjutkan Mbak Farah. Baik, terima kasih atas paparannya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Rosi Nurhayati. Asal dari Ciamis, pertanyaannya, dari mana surat keterangan pengalaman penggiat literasi bisa kami dapatkan? Apakah melalui dari forum TBM setempat atau dari diskusi? Silakan untuk jawabannya. Untuk Kang Opik, apakah ada di sini? Bisa dibantu untuk menjawab, Kang? Pak. Oke, untuk pertanyaan dari Teh Rosi, itu sebetulnya di Juknis sudah ada. Jadi rekomendasi itu dikeluarkan oleh Asosiasi Pegiat Literasi. Asosiasi Pegiat Literasi yang memang sudah bergerak di lapangan. Kita tahu ada beberapa, ada Forum TBM, ada GPMB, ada Pustaka Bergerak, dan kalau memungkinkan ada asosiasi yang lain, ya diperbolehkan. Kemudian itu diketahui oleh Dinas Perpustakaan setempat. Karena Teh Rosi berada di Ciamis, berarti dari Forum TBM Ciamis, begitu ya. Kemudian diketahui oleh Dinas Perpustakaan Ciamis. Bagi Bapak Ibu yang misal di kabupaten anggota Forum TBM, tetapi di kabupaten kotanya belum terbentuk pengurus daerah Forum TBM, Bapak Ibu bisa menghubungi pengurus wilayah atau pengurus forum provinsi.
Kalau di provinsinya belum terbentuk, Bapak Ibu boleh menghubungi kami di pengurus pusat. Dan beberapa, misal malam kemarin kami di pengurus pusat sudah mengeluarkan 5 surat rekomendasi karena kebetulan di titik-titik tersebut belum terbentuk pengurus daerah maupun pengurus wilayah. Tapi kasus seperti itu di forum TBM sendiri sangat sedikit karena sebagian besar provinsi sudah ada forum TBM-nya begitu. Itu Teh Rosi, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih kepada Kang Opik atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan dari Neng Marlina Effendi, asal dari TBM Sahabat Cita Katulistiwa, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pertanyaannya, yang pertama, bagaimana Relima ini tupoksinya tidak tumpang tindih dengan Duta Baca dan program serupa lainnya? Yang kedua, bagaimana posisi Relima ini dalam wilayah Pemda atau langsung dari Perpusnas? Dan yang ketiga, apakah program boleh disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masing-masing daerah? Karena permasalahan literasi di daerah bisa menjadi memiliki permasalahannya masing-masing, terutama strategi secara sosial budaya agar mencapai tujuan Relima ini. Ketika program ini dari Perpusnas dirasa kurang cocok pada masyarakat tersebut. Misalnya, bahan bacaan yang diberikan tentang perkebunan, tapi masyarakat setempat berada di wilayah perikanan. Pada tim dipersilakan untuk menjawab. Oh, siapa nih? Mbak Ajeng atau siapa? Silakan, Saya Bapak. boleh. Iya, mangga, mangga. Kang Firman. Ya, ya boleh. Terima kasih Mbak Mangga, Farah. Kang. Ini pertanyaan menarik sekali ya dari Teh Neng Marlina Effendi di Kalimantan Barat terkait dengan posisi Relima gitu ya. Apakah tidak tumpang tindih dengan Duta Baca? Kita juga tahu bersama bahwa tidak hanya di nasional ya, ada Duta Baca Indonesia, Mas Golagong, tapi juga memang setiap perpustakaan daerah bahkan juga punya duta bacanya masing-masing di tiap provinsi ataupun kabupaten kota. Justru kita ketika menginisiasi Relima ini bukan bicara tumpang tindih, malah menjadi kolaborasi yang bagus di tiap daerah begitu ya. Karena kita juga tahu bersama bahwa kegiatan literasi dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan buku dan seterusnya itu nggak bisa sendirian begitu. Maka Relima ini menjadi salah satu tools untuk kita belajar bersama-sama. Ini juga berlanjut pada pertanyaan keduanya ya, bagaimana posisi Relima ini dalam wilayah Pemda atau langsung dari Perpusnas. Jadi karena memang ini adalah inisiasi awal dari Perpusnas, tentu Relima ini memang secara langsung menjadi bagian dari program kerja Perpusnas, tetapi kita juga berharap justru dengan adanya Relima ini, makanya kenapa muncul juga di situ ada opsi misalnya koordinasi begitu ya dengan dinas perpustakaan di kabupaten kota maupun provinsi, karena memang harapannya justru lagi-lagi kita berbicara tentang kolaborasi dan penguatan begitu. Jadi itu saya kira untuk jawaban nomor 2, dan nomor 3 ini sudah bicara teknis. Jadi teman-teman sekalian, apa yang kita lakukan hari ini kan sebetulnya pembelajaran lanjutan dari apa yang sudah dilakukan teman-teman selama ini di wilayah masing-masing begitu ya. Katakanlah misalnya ada 1000 buku yang dikirimkan kepada teman-teman di TBM dan perpustakaan desa. Itu kan memang menyasarnya lebih banyak bacaan untuk anak-anak misalnya begitu ya. Nah, kemudian ada harapan misalnya itu menyesuaikan dengan wilayah setempat dan seterusnya. Saya kira ini juga kan sebetulnya bantuan yang sifatnya itu tentatif begitu ya. Saya kira teman-teman di TBM paham betul lah bahwa buku-buku itu idealnya menyesuaikan dengan kebutuhan para pembaca di wilayah tersebut. Nah, lagi-lagi ketika program Relima ini muncul, harapannya ini bisa bersinergi dengan banyak pihak. Bahkan kami sempat berdiskusi dengan teman-teman, mungkin tidak gitu. Jadi Relima ini bahkan diadopsi di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, sehingga banyak relawan literasi masyarakat yang betul-betul diinisiasi tidak hanya di tingkat pusat, tapi juga
di tingkat wilayah dan daerah. Itu harapan kita ke depan gitu ya. Nah, untuk sementara ini makanya ini karena pilot project, kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling menguatkan. Semoga ke depan Relima ini memiliki dampak yang kuat di masyarakat. Saya kira mungkin itu Mbak Farah jawaban. Saya nambahin sedikit terkait nomor 2 ini. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Kang Firman tadi sudah sangat detail, akan tetapi ada saya tambahkan salah satu titik tekan Relima selain melanjutkan program yang teman-teman sudah usung selama ini, seperti yang disampaikan oleh Bu Nani tadi, teman-teman memiliki kewajiban mendampingi lembaga-lembaga yang menerima program dari Perpusnas. Ada TPBIS, ada bahan bacaan bermutu, ada Pocadi, ada motor literasi, dan lain sebagainya. Itu mungkin yang tidak spesifik dilakukan oleh teman-teman duta baca begitu. Jadi saya setuju, sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kang Firman, bahwa eh, tidak akan bertubrukan dengan duta baca begitu. Kemudian posisi Relima tadi juga sudah disampaikan oleh Kang Firman, malah mungkin kita bisa mengadvokasi agar Pemda lebih berpihak terhadap gerakan literasi begitu. Jadi nanti berkolaborasi dengan Dinas Perpustakaan untuk menjalankan program-program advokasi. Selebihnya apa yang disampaikan Kang Firman sudah cukup detail. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kang Firman dan Kang Opik atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Kak Eko, asal dari Deli Serdang. Pertanyaannya, saya tertarik join program ini karena sejalan dengan program saya. Saat ini sedang membangun aplikasi panti asuhan, hanya saja kabupaten tempat saya domisili saat ini tidak masuk sebagai daerah dalam program ini. Bagaimana selanjutnya? Silakan untuk teman-teman tim Satgas untuk dijawab. Kang Opik, silakan Kang. Siap. Teman-teman, kalau teman-teman baca Juknis sudah jelas lokusnya 180 sekian titiknya, dan yang boleh mendaftar itu adalah pegiat yang berada di daerah lokus sasaran Perpusnas dan atau sekitarnya. Jadi misal Deli Serdang misal tidak ada titiknya, tapi di Medan ada gitu. Jadi teman-teman boleh ikut ke Medan karena itu dekat gitu ya. Nah, terkait harapannya ke depan mungkin kalau program ini bisa terus bergulir, kita doakan terus bergulir, mungkin tidak hanya 180 sekian, tapi setiap kabupaten kota itu bisa ada. Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh Kang Firman, inisiasi dari Perpusnas di pusat ini kita dorong supaya direplikasi oleh Pemprov dan Pemkot. Jadi nanti di tiap daerah se-Indonesia itu ada Relima yang cikal bakalnya dari inisiasi Perpusnas. Itu. Jadi kalau ada di sekitar tempat Mas Eko, walaupun di Serdang nggak ada, Mas Eko masih memungkinkan untuk mendaftar begitu. Tapi kalau nanti aja nunggu di Deli Serdang ada titiknya gitu ya, ya mudah-mudahan tahun depan begitu. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Vivi asal Kuburaya. Pertanyaannya, apakah menjadi relima harus terlibat dalam TBM atau harus dari TBM atau pengelola perpustakaan? Silakan untuk Kang Opik atau Kang Firman menjawab. Kalau baca Juknis ini sudah jelas ya, pegiat yang minimal bahkan ada batas minimalnya ya, minimal 5 tahun. Ya pegiat literasi itu tidak harus selalu TBM ya, bisa komunitas literasi dengan beragam bentuknya atau perpustakaan masyarakat begitu ya, itu sangat memungkinkan. Tapi ini memang dikhususkan untuk pegiat yang sudah melakukan gerakan di lapangan gitu, bukan orang yang tiba-tiba begitu. Kenapa demikian? Tentu saja Perpusnas memiliki pertimbangan tersendiri karena di luar untuk mendukung program-program Perpusnas sebetulnya ini sebuah ikhtiar dari Perpusnas untuk menguatkan gerakan yang sudah berjalan begitu.
Itu mungkin. Jadi teman-teman sekali lagi tolong dibaca juknisnya, itu ada di akun Instagram Perpusnas, tautannya, kemudian di akun PPUK Perpusnas, kemudian di akun Instagram Forum TBM pun ada. Kalau sudah baca juknis, saya pikir teman-teman akan mulai memahami begitu ya, termasuk pertanyaan ini. Jadi sekali lagi ini dikhususkan untuk teman-teman pegiat yang sudah melakukan gerakan di lapangan, begitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Josina, asal Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Pertanyaannya, saya harap Rel 5 buat daerah 3T dikhususkan buat anak asli daerah. Karena ikatan emosional membangun budaya literasi itu dan juga Rel 5 membantu pemberdayaan anak asli daerah untuk di-upgrade kemampuan literasinya. Karena kita tahu literasi di Papua khususnya di tempat kami masih menjadi pergumulan. Nah, untuk tanggapannya silakan ditanggapi untuk Kang Firman, Kang Opik. Kang Firman, mau merespon? Ya, boleh. Terima kasih Ibu Josina atas pertanyaannya ya. Saya kira sekali lagi bahwa ini kan piloting. Harapan kita terutama di daerah 3T tentu ini menjadi lokus yang paling penting buat gerakan literasi di tanah air. Jadi responnya saya secara personal ya, dan secara kelembagaan saya kira ini sudah kita pikirkan juga begitu. Bahkan kenapa muncul lokus langsung, itu kan sebetulnya juga terkait dengan bagaimana ikatan emosional itu juga bisa terbangun begitu. Mungkin seperti itu Ibu Josina, kita doakan saja moga-moga program ini bisa berjalan dengan baik dan bisa direplikasi di wilayah dan daerah. Terima kasih Mbak Farah. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Wandi Renaldi, asal dari Sidenreng, Rapang, Sulawesi Selatan. Apakah relawan Relima bisa buat kegiatan literasi atau hanya mengawal program dari Perpusnas? Nah, bagaimana tanggapannya? Silakan dijawab untuk Kang Opik. Oke, terima kasih. Sebetulnya lagi-lagi kalau baca juknis ini akan terjawab ya. Teman-teman, jadi walaupun ada honornya, itu tidak pure murni gitu ya. Jadi misal teman-teman yang sudah bergerak memiliki kegiatan literasi di TBM-nya tidak tiba-tiba meninggalkan gerakannya yang sudah berjalan lalu kemudian hanya mengawal program dari Perpusnas. Tidak seperti itu, tetapi menguatkan gerakan yang sudah berjalan dan mendampingi lembaga-lembaga yang menerima program dari Perpusnas. Saya pikir dari apa yang dipaparkan oleh Bu Nani, Mbak Ajeng, kita bisa menarik kesimpulan pekerjaannya nampaknya tidak tiap hari dari Senin sampai Sabtu ya. Jadi sekali lagi intinya apa yang sudah berjalan jangan sampai kemudian ditinggalkan karena lolos seleksi Relima. Tapi dua-duanya harus bisa berjalan. Praktik baik yang selama ini sudah dilakukan oleh teman-teman sebagai pegiat di TBM, di rumah baca, di komunitas literasi apapun, itu menjadi ilmu yang bisa diterapkan oleh teman-teman dalam mendampingi lembaga penerima program Perpusnas. Misal dapat bahan bacaan bermutu tuh, itu kan kegiatan buku untuk anak-anak. Nah, kebetulan teman-teman kalau pegiat TBM kan anggota forum TBM hampir semua sudah dapat tuh bukunya. Nah, apa saja yang dilakukan tuh di TBM-nya? Nah, itu bisa dipakai tuh di tempat yang pendampingan. Tentu dengan catatan harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya yang ada di lembaga yang kita dampingi begitu. Jadi intinya tidak kemudian melepaskan gerakan yang sudah berjalan ya. Itu tetap jalan gitu ya. Dan ada tambahan lain yaitu mendampingi teman-teman penerima program Perpusnas begitu. Ya, saya tambahkan Kang Opik ya terkait dengan ini pertanyaan yang menarik lah ya. Kak Wandi dari Siden Rapang Sulsel. Mari kita berpikirnya kita balik begitu ya, bahwa sebetulnya yang
program ini muncul itu karena apresiasi dari Perpusnas terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman begitu. Jadi ini bukan tiba-tiba muncul bahwa ini Perpusnas tiba-tiba merekrut relawan gitu. Bukan seperti itu menurut saya cara berpikirnya. Tapi ini adalah bentuk apresiasi dari Perpusnas kepada teman-teman yang selama ini bergerak begitu. Bahkan makanya kenapa muncul minimal sekian tahun begitu ya. Kita ingin menghormati rekan-rekan yang selama ini bergerak di lapangan, berjibaku untuk gerakan literasi di tanah air. Nah, ini kalau misalnya kita bicara dalam konteks pekerjaan, tentu bukan pekerjaan yang daily gitu ya, dari Senin sampai Jumat bekerja ini itu dan seterusnya, tidak serta-merta seperti itu. Makanya kita lihat itu lebih pada urusan advokasi. Makanya ya mohon maaf kalau bicaranya terkait dengan honorarium begitu di dalam Kemenkeu yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Mbak Ajeng, itu bahasanya itu adalah penyuluh gitu. Jadi sebetulnya konteksnya ya apa yang dilakukan oleh teman-teman itu kan mirip-mirip dalam dunia birokrasi itu istilahnya itu seperti penyuluh begitu ya. Dan karena kita mengikuti standar Kemenkeu itu yang kemudian muncul. Nah, adapun yang dijelaskan oleh Kang Opik tadi setuju banget gitu ya, pakai banget setujunya. Jadi bukan berarti ketika teman-teman menjadi bagian dari REL5 lalu aktivasi yang selama ini digerakkan di daerah atau di tempatnya masing-masing kemudian tidak dilakukan. Justru ini meluaskan jangkauan gitu ya, meluaskan jangkauan. Saya kira itu. Kemudian pada akhirnya nanti ada hal-hal yang lain terkait dengan kebijakan, saya kira kita bergulir ya. Kita mulai saja dulu pilot project ini. Dan tadi juga saya di WA oleh Pak Prof. Amin, Kepala Perpusnas, mengucapkan salam untuk teman-teman. Terima kasih, walaupun sudah malam katanya ini masih sosialisasi aja ini. Saya kira karena teman-teman di Perpusnas maupun para pegiat literasi, saya bilang lagi on fire gitu ya, lagi semangat. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Rizal Marsauli. Asal dari Kabupaten Pulau Taliabu, pertanyaannya, bagaimana dengan pemerintah desa yang tidak peduli dengan program literasi? Bahkan berbagai macam kegiatan dan program sudah dilaksanakan oleh pegiat literasi, tapi Pemdes tidak ada rasa pedulinya terhadap generasi desa. Nah, mohon untuk tanggapannya kepada Kang Opi, Kang Firman, dipersilahkan. Baik. Sebetulnya apa ya? Ini disebutnya apa ya? Peristiwa Kang insiden. Opik mau bacanya sambil senyum-senyum, mau jawabnya. Kasus-kasus seperti ini sebetulnya marak terjadi, teman-teman, Bapak Ibu. Akan tetapi kita harus kembali ke belakang, maksudnya ke awal niat kita membangun kegiatan kita. Kegiatan kita saya yakini, teman-teman taman bacaan masyarakat, komunitas literasi, itu bentuknya gerakan, begitu. Jadi terlepas ada dukungan atau tidak ada dukungan dari pemerintah desa, saya pikir kita akan tetap bergerak, begitu. Oleh karena itu, naungan-naungan atau rumah bersama salah satunya ya Forum TBM itu menjadi ruang kita untuk saling menguatkan. Dan insya Allah pelan-pelan, walaupun hari ini misal belum berpihak, suatu ketika kita istiqomah, dukungan itu tetap akan muncul, walaupun bukan dari pemerintah desa begitu. Teman-teman yang pasti tetap istiqomah. Dan terkait program REL5 ini, walaupun memang kita harus tetap berkoordinasi dengan pemerintah setempat, akan tetapi prioritas utama kita adalah melanjutkan gerakan yang sudah berjalan dan juga mendampingi penerima program. Menariknya, REL5 ini di luar dapat honor gitu ya, kita juga sebagai pegiat literasi akan bertambah kapasitasnya. Kenapa? Karena bagi teman-teman yang lolos seleksi REL5, ini tidak ujug-ujug kemudian ditugaskan bergerak di lapangan. Akan tetapi nanti akan ada pembekalan. Jadi ilmunya itu bisa kita pakai juga di TBM atau komunitas literasi kita begitu. Jadi honornya ada begitu ya. Terus yang lebih penting itu ilmunya dan jejaring kita.
kita akan terhubung dengan teman-teman. Kalau hari ini baru 180 sekian, tahun depan kan memungkinkan ini bertambah, dan itu tentu setiap orang akan membawa ilmu masing-masing yang bisa kita adaptasi untuk kita manfaatkan di daerah kita masing-masing. Itu. Terima kasih. Baik, apakah ada tambahan dari Kang Firman? Cukup, Mbak. Oke. Baik, kami lanjut. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Fikri, asal Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pertanyaannya, apakah status non-ASN di Dinas Perpustakaan Kabupaten Kota dapat ikut mendaftar dalam RE5? Silakan dijawab, Kang. Ini dari Perpusnas mungkin ya. Kalau melihat syarat non-ASN berarti kan bisa. Nah, apakah honorer di Dinas Perpustakaan itu termasuk pegiat atau bukan? Teman-teman dari Perpusnas mungkin yang lebih memahami ya. Iya, Ya, Kang Kang. Firman ya. Sebenarnya kan Iya, kita iya. Mbak Ajeng jadi tuh. teman-teman ini Kang Opik ini adalah salah satu yang kami percaya dalam tim Satgas untuk merumuskan terkait dengan rekrutmen ini. Jadi kami dari tadi nanya-nanya muluknya ke Kang Opik seperti itu ya, Kang. Jadi untuk non ASN ini pada prinsipnya kan syaratnya itu bahwa dia berstatus non-ASN itu hanya salah satu dari sekian syarat umum dan syarat khusus seperti itu ya. Jadi tentunya jika Bapak atau Ibu non-ASN dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang lain pada dasarnya eh, apa namanya valid untuk mendaftar, diperbolehkan untuk mendaftar seperti itu. Namun di situ juga ada para pelamar harus melampirkan surat kesediaan untuk melaksanakan program, dan tentunya membuat surat itu harus didasari dengan komitmen untuk melaksanakan program dengan baik, mencapai target sebaik-baiknya sesuai dengan untuk apa tujuan dari program ini dilaksanakan seperti itu. Jika Bapak atau Ibu merasa mampu double job seperti itu ya, silakan mendaftar. Namun ya kembali lagi kami kan menyaring Bapak dan Ibu ini yang memang betul-betul sudah bergerak di literasi sebagai relawan literasi di masyarakat seperti itu ya. Jadi relawan itu pada dasarnya sebenarnya kesukarelaan seperti itu, dan bisa nggak gitu, bisa nggak melakukan itu dengan tugas dan tanggung jawab dari tempat kerja reguler saat ini seperti itu. Silahkan ditanyakan kembali kepada diri sendiri apakah sanggup atau tidak selama memenuhi persyaratan umum dan khusus yang sudah kami berikan, dipersilakan untuk mendaftar seperti itu. Demikian Mbak Farah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Irna dari Kabupaten Maluku Tengah. Pertanyaannya, bagaimana mengakomodir transportasi pelaksanaan tugas RE5 terpilih di wilayah pendampingan yang jangkauannya luas? Misalnya, daerah Kabupaten Maluku Barat Daya ditempuh dengan kapal butuh perjalanan beberapa hari. Adapun kalau menggunakan pesawat, tiket harus dipesan 1 bulan sebelumnya. Bagaimana tanggapannya? Silakan. Ini berat pertanyaan. Pak Ajeng lah yang dijawab. Iya, jadi mengapa kami dari awal kami pemberitahuan itu untuk syaratnya bahwa Bapak dan Ibu relawan ini diutamakan adalah anak daerah seperti itu ya, yang memang berdomisili di situ. Sebab apa? Sebab honorariumnya juga tidak mencakup biaya transportasi secara khusus seperti itu. Transportasi dan akomodasi itu tidak. Jadi Bapak Ibu tolong pertimbangkan baik-baik. Jika memang di daerah Bapak Ibu seperti itu ya, eh, tidak memungkinkan atau jauh dari lokasi-lokasi yang harus didampingin seperti itu, dipertimbangkan kembali seperti itu. Karena ya memang kita tahu ya kalau untuk apalagi daerah Maluku seperti itu sangat berat untuk perjalanannya. Jadi ini sebisa mungkin kami akan terus bicarakan lagi untuk kasus-kasus daerah kepulauan seperti ini.
Namun saya harap Bapak Ibu ini bisa kesukarelaannya itu keluar ya Bapak Ibu. Jadi mampu atau tidak, berkomitmen atau tidak seperti itu untuk menjalani tugas ini sesuai target, walaupun jika ada kendala seperti ini terkait kendala tiket atau apa itu nanti bisa kita diskusikan nanti ketika Bapak dan Ibu terpilih, karena kami juga pastinya tidak akan tutup mata dengan kasus-kasus seperti ini. Sekali lagi kami utamakan, itulah sebabnya kami utamakan bahwa Bapak Ibu yang akan menjadi relima ini berasal dari wilayahnya sendiri-sendiri. Kalau untuk kasus di wilayah dampingannya dengan bentuk daerah kepulauan seperti ini yang seperti di Maluku Barat Daya ini spesial case ya, yang nanti juga pasti akan kami pertimbangkan dalam pelaksanaan seperti itu. Mungkin menambahkan Mbak Jeng, Silakan Ibu. mungkin ada metode juga yang harus dilakukan oleh para relawan itu. Untuk pendampingan itu juga kan tidak harus selamanya secara onsite, tapi juga pakai remote, pakai media sosial. Sekarang kan untuk melakukan pendampingan itu bisa berbagai macam cara yang dilakukan gitu. Tetapi tetap yang namanya kolaborasi, koordinasi itu tetap terjalin seperti itu. Misalnya Bapak Ibu yang tadi ada di wilayah kepulauan itu tetap melakukan pendampingan tadi sesuai dengan Bapak Ibu sudah inventarisir terkait dengan program-program yang ada di daerah gitu yang sudah digulirkan oleh Perpustakaan Nasional, itu bisa melakukan pendampingannya secara remote gitu. Bapak Ibu bisa melakukan by telepon, WA, misalnya gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan itu tetap bisa terpantau gitu. Jadi tidak hanya harus melakukan secara terjun langsung onsite. Mungkin Bapak Ibu bisa melakukan onsite-nya di wilayah sekitar situ, misalnya itu tidak menyeberang pulau. Tapi kalau yang menyeberang pulau tetap dilakukan pendampingan, tapi dengan metodenya yang lain. Jadi strategi itu yang harus kita gunakan. Apalagi kan sekarang ada media sosial ya, itu mungkin bisa lebih diaktifkan lagi seperti itu. Itu mungkin tambahannya. Selain tadi kami juga akan mempertimbangkan ke depannya terkait dengan tadi honorium dan sebagainya seperti itu. Mungkin itu Mbak Ajeng, mungkin dilanjut ya. Baik, terima kasih Ibu. Kang Opik ada yang mau ditambahkan, silakan. Ya, begitu. Apa yang disampaikan oleh Bu Nani, ya tidak harus selalu datang ya. Walaupun misal bisa sebulan sekali atau sebulan 2 kali gitu ya. Sekarang kan ada teknologi, bisa Zoom, bisa Google Meet, bisa WA, bisa telepon. Itu tentu saja khusus untuk daerah-daerah yang berstatus kepulauan kayak di Maluku gitu ya. Nyebrang kan lumayan tuh. Tapi kalau misal Ternate, Tidore itu kan ongkos kalau nggak salah cuma 20.000. Dengan honor segitu seminggu 3 kali kan masih memungkinkan begitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bunda Dani, saya pikir itu untuk kasus-kasus tertentu yang memang sangat jauh, membutuhkan ongkos yang cukup lumayan besar begitu. Walaupun tadi Mbak Ajeng dan Bunda Dani juga memberikan kemungkinan nanti pihak Perpusnas memikirkan lebih lanjut begitu, teman-teman. Itu. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Imam Apriansyah asal Pagar Alam Sumatera Selatan. Pertanyaannya, mohon izin bertanya bahwa saya sudah melakukan registrasi pendaftaran, namun saya bingung terkait surat pengalaman sebagai pegiat literasi, sedangkan pada sistem registrasi filenya tidak bisa dikosongkan, sehingga saya isi dengan file kosong. Kira-kira itu bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Bagaimana tim? Silakan untuk dijawab. Penunjuk di Juknis itu tertulis bahwa harus ada surat begitu ya, surat yang diketahui oleh asosiasi komunitas
pegiat literasi, dan tadi juga sudah saya sampaikan ada beberapa komunitas yang memungkinkan memberikan rekomendasi dan kemudian diketahui oleh Dinas Perpustakaan. Itu sih sesimpel itu. Cuma masalahnya mungkin belum terhubung dengan komunitas begitu. Nah, ini apakah ada apa semacam kalau teman-teman ini belum terhubung dengan asosiasi komunitas apapun begitu. Walaupun sependek pengetahuan saya biasanya yang namanya relawan, teman-teman pegiat itu selalu terhubung dengan komunitasnya begitu. Itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kang. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Kak Erna asal Bengkulu. Pertanyaannya, jika saat ini mendaftar di kota A dan lulus, kemudian karena satu kondisi relima terpilih harus pindah ke kota B, apakah pindah lokus pendampingan? Bagaimana teman-teman? Lokusnya satu apa? Satu lokus itu kan cuma satu orang ya. Kalau pindah pertama belum tentu kota yang kemudian dijadikan tempat pindah itu apa? Ada ada jadi lokus sasaran begitu. Yang kedua, kalaupun lokus sasaran kan sudah terisi sama yang lain begitu. Jadi saya pikir ini berat ya. Jadi kalau misal mau mengikuti tes T5, setidaknya sudah membayangkan 6 bulan ke depan gitu. Karena kontraknya kan 6 bulan ya. 6 bulan ke depan itu akan tinggal di kota itu. Misal di kota Bengkulu, ya selama 6 bulan itu jangan dulu pindah gitu ya. Sudah punya bayangan itu. Kalau dirasa sudah mau pindah gitu, apalagi sangat jauh, saya pikir agak berat gitu ya. Teman-teman yang bisa memutuskan gitu. Tapi intinya kemungkinan kalau pindah kemudian lokus pendampingannya berubah itu tidak mungkin. Karena kalaupun kota tempat pindah itu sebagai lokus sasaran relima, kan sudah ada orang yang menempati dan satu kabupaten itu cuma satu orang begitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Rizky Amalia, asal Kabupaten Tapanuli Tengah. Pertanyaannya yang pertama, jika kami lolos seleksi relima, apakah pendampingan literasi yang akan kami lakukan itu hanya di titik tertentu saja yang sudah ditentukan Perpusnas atau mungkin melakukan pendampingan di daerah perpustakaan desa yang biasanya kami berkegiatan literasi atau bagaimana mekanismenya? Yang kedua, terkait surat rekomendasi keaktifan sebagai pengurus dari pihak yang berwenang, apakah harus ditandatangani oleh Dinas Perpustakaan Daerah? Karena saya baca info dari persyaratan, terdapat info bahwa surat perlu diketahui oleh Dinas Perpustakaan setempat. Bagaimana teman-teman? Silakan untuk dijawab. Mangga siapa? Kang Opik atau Kang Firman? Izin Mbak Baik, Ajeng. boleh, boleh. Eh, jadi untuk, ya Kang? Baik, saya coba jawab ya Bapak Ibu. Jadi pendampingan literasi yang akan kami lakukan itu hanya di titik tertentu saja atau sudah Jadi untuk tadi sebenarnya sudah kami jelaskan untuk yang kegiatan pertama untuk inventarisasi. Pertama, mundur lagi untuk syarat rekrutmen sendiri itu diutamakan putra daerah seperti itu ya, atau orang yang berdomisili di tempat yang dia lamar di mana kabupaten kota pendampingan yang dikehendaki seperti itu adalah antisipasi kami bahwa jangan sampai gerakan literasi yang sudah dilakukan sebelumnya oleh eh, si pelamar atau bapak ibu ini ditinggalkan seperti itu. Jadi kami harapkan Relima ini melanjutkan kegiatannya dan diperluas. Misalnya tadinya hanya mengelola 1-2 TBM seperti itu, kemudian em, bekerja sama dengan Perpusnas, nanti juga akan ketika pelatihan akan diberikan
materi terkait advokasi untuk menjalin komunikasi dengan dinas, dengan para pemangku kepentingan lain, untuk membina atau mendampingi lebih banyak perpustakaan yang ada di kabupaten kota yang didampingi oleh Bapak Ibu seperti itu. Karena advokasi ini atau berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan ini adalah modal sosial bagi Bapak Ibu sebagai relawan untuk mengembangkan gerakan literasi yang ada di daerah Bapak Ibu seperti itu. Kemudian yang kedua untuk rekomendasi apakah wajib atau tidak seperti itu ya ditandatangani oleh Dinas Perpustakaan Daerah. Kami menyarankan mereka tentu akan menjadi pertimbangan untuk kami jika surat tersebut ditandatangani oleh Dinas Perpustakaan Daerah. Karena apa? Karena sekali lagi komunikasi dengan Dinas Perpustakaan Daerah ini adalah modal sosial bagi Bapak dan Ibu untuk mendapatkan dukungan bagi gerakan literasi yang akan kita lakukan. Khususnya dalam hal ini di program Relima ini, secara umum lagi, gerakan literasi secara umum seperti itu dengan memanfaatkan bantuan yang sudah diberikan oleh Perpustakaan Nasional. Dan ini juga menjadi salah satu pertimbangan mengapa di pilot project ini 180 titik yang kami pilih adalah lokus penerima bantuan TPBIS di tahun 2025. Karena untuk ekosistem gerakan literasi di TPBIS ini yang sudah kami upayakan cukup matang seperti itu ya. Jadi berjenjang dari pusat, provinsi, kabupaten kota, hingga ke desa seperti itu. Jadi jalur komunikasi, jalur advokasi, jalur koordinasi ini yang memang harus hidup. Oleh karena itu, maka tanda tangan dinas atau mengetahui dinas terkait dengan surat rekomendasi keaktifan ini akan menjadi pertimbangan lebih untuk kami untuk memilih Bapak Ibu pelamar Relima. Demikian, mungkin Kang Opik ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup titik tekannya tadi ya, teman-teman tetap menjalankan Menambah gerakan. sedikit Mbak Ajeng, Mangga, Ibu. Nah, Bu Nani. ya tadi terkait dengan harus koordinasi dengan dinas. Memang di dalam program TPBIS ini seperti Bapak Ibu ketahui, barangkali kan sudah ada informasi selentingan-selentingan bahwa di setiap provinsi, kabupaten, kota itu ada yang namanya PIC daerah, ada fasilitator daerah yang mengawal tentunya kegiatan yang sudah berlangsung selama ini. Tentunya nanti diharapkan ke depannya Bapak Ibu sebagai Relima ini juga bisa berdampingan, bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang sudah selama ini berkecimpung dan mengawal kegiatan TPBIS itu sendiri. Jadi tidak serta-merta Ibu harus menyelenggarakan kegiatan sendiri, justru dengan modal advokasi tadi, dengan modal bekerja sama, itu nantinya akan sama-sama mengawal kegiatan yang sama seperti itu. Jadi tadi ada juga yang menanyakan apakah tumpang tindih? Ya tidak gitu. Istilahnya justru dengan semangat bersama, dengan banyaknya orang yang berkontribusi terhadap pengawalan kegiatan ini, tentunya insya Allah akan hasilnya juga semakin maksimal dan dampaknya akan semakin terlihat. Itu Pak Ajeng, ada lagi masih banyak ya pertanyaan-pertanyaannya ya. Masih Ibu dan Masih. kami masih ini. Alhamdulillah. Masih Silakan on dilanjut. fire. Silakan Tapi dilanjut Mbak itu Farah. Ya. mungkin harus ada interaksi juga ya. Jadi kan kita jangan hanya monoton ini, barangkali ada yang mau disampaikan juga gitu. Iya, Mungkin diberikan kesempatan. punten Ibu karena banyaknya pertanyaan. Jadi makanya kami batasi Bu, ini pertanyaannya tidak langsung seperti ini karena kami akomodir yang ada di chat. Karena akan makan waktu Oh iya, banyak yang ketika sudah mengakomodir yang di chat ini ya. iya betul. Jadi Oh mangga iya ya. bagi yang Kirain sudah raise kirain hand. pertanyaan-pertanyaan yang sudah lama-lama yang kemarin-kemarin gitu. Oh tidak, Oh ini iya, coba respon lanjut. dari chat Ibu. Jadi untuk Oh, oke, mempersingkat waktu iya dan iya. agar lebih banyak lagi pertanyaan yang bisa kita jawab seperti itu. Mangga, Ya, Mbak lanjut. Farah, ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Maya asal Semarang. Bagaimana jika dalam pertengahan kontrak terdapat perubahan ijazah? Apakah ada perubahan honorarium? Bagaimana ini tanggapannya teman-teman? Tentu tidak ya Mbak Farah.
Kecuali pikir nanti beliau ini nanti di tahun berikutnya, di tahun anggaran berikutnya mengajukan lamaran lagi gitu dengan ijazah yang baru ya, nanti bisa. baik. Karena kan Barangkali dari dokumennya ya langkah awal itu mungkin harus dipastikan mau melamar ini pakai ijazah apa, betul ijazah Ibu. Banyak pertanyaan ijazah juga yang masuk itu beberapa. makanya harus ya kan nggak mungkin juga di tengah-tengah baru 1 bulan ijazahnya ini Iya, penyesuaian kan nggak juga gitu. karena pengusulan anggaran kita juga kan per tahun anggaran berjalan ya Bu ya. Ya, iya ya Betul. seperti itu. Iya, emang nggak dilanjut. Tapi nanti kita kita inikan juga ya, kita apa namanya koordinasi juga nanti dengan keuangan gitu seperti itu ya. Ya, baik. Apakah bisa di tengah-tengah nanti penyesuaian, nanti kami juga koordinasi dengan pihak keuangan ya, Bapak Ibu. Baik. Untuk kedepannya nanti jika ada perubahan ijazah bisa mendaftarkan di kegiatan yang akan datang. Jadi selanjutnya bisa ke pertanyaan dari Kak Ino Sengkang, asal Manggarai Timur, NTT. Pertanyaannya, salah satu kabupaten di Provinsi NTT tidak masuk dalam lokus relima, yakni Kabupaten Manggarai Timur. Untuk diketahui, Kabupaten Manggarai Timur termasuk wilayah 3T serta sudah mengikuti kegiatan TPBIS. Harapannya lokus relima ada di semua kabupaten kota di Indonesia. Mohon penjelasannya, terima kasih. Mungkin ini Mbak Jeng bisa menjelaskan? Ya, siap. Jadi sudah mengikuti TPBIS tapi kok tidak masuk lokus. Sudah beberapa kali kita sampaikan di acara ini bahwa untuk pilot project ya, ini adalah proyek awal gitu. Kita melaksanakan program Relima ini memang kami pertimbangkan untuk di 180 kabupaten kota yang tahun ini entah itu kabupaten kotanya atau desa kelurahannya mendapatkan bantuan TPBIS. Ini tidak berarti semua daerah yang pernah mendapatkan TPBIS menjadi lokus relima, Bapak Ibu. Jadi, jika harapan Bapak Ibu lokus relima itu nanti ada di semua kabupaten kota di Indonesia, berarti sama harapannya dengan kita. Jadi memang kita memang mencita-citakan itu, namun karena keterbatasan dan adanya efisiensi anggaran, maka di pilot project ini hanya mencakup 180 kabupaten dan kota. Jadi demikian bisa ditunggu dan mari kita sama-sama sukseskan. Jadi nanti evaluasi hasilnya bagus bisa kita lanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Seluruh kabupaten kota bisa kita laksanakan rel 5 ini dan bisa berlangsung terus sampai minimal 5 tahun ke depan. Lebih bagus lagi, lanjut lagi seperti itu. Sebagai apresiasi perpustakaan nasional kepada para pegiat literasi di daerah. Demikian Mbak Farah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Kak Yani, asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Pertanyaannya, apakah relawan yang menjadi fasilitator daerah dan pernah mengikuti TOT pada program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial bisa ikut seleksi? Bagaimana Mbak Ajeng? Kembali lagi, ini pertanyaannya serupa dengan tadi ya, sudah memiliki pekerjaan tetap, tapi masih ingin mengikuti relima. Pada dasarnya kan ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para calon pelamar ini ya Bapak Ibu. Jadi untuk ASN tentu fasilitator daerah kan sebagian besar adalah staf dari Dinas Perpustakaan Daerah. Dan sebagian besar juga berstatus sebagai PNS tentu tidak bisa seperti itu. Dan jika ada yang non-ASN ingin melamar, apakah sanggup seperti itu? Kan ada surat pernyataan kesanggupan yang itu harus dibuat juga dengan pemikiran, dengan perasaan apakah sanggup atau tidak seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu ini menjadi fasilitator daerah dan pernah ikut TOT, tapi bukan ASN, gitu. Yang kembali perlu dipertanyakan adalah sanggupnya atau tidaknya seperti itu. Walaupun kalau misalnya mendeklarasikan diri sanggup dan memenuhi semua persyaratan yang lain, tentu Bapak dan Ibu eligible untuk melakukan pendaftaran di kegiatan ini. Demikian Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Kak Ernida, asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Pertanyaannya, apakah relawan yang menjadi fasilitator, seperti yang tadi sudah ditanyakan, Udah, selanjutnya? yang ini udah.
Iya, kami lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebentar, mungkin ada kesalahan sistem karena banyaknya pertanyaan, jadi komputernya sempat tersendat sebentar. Moderator harus minum dulu. Ya, Pak, ini terpantau sudah ada sekitar 60 pertanyaan. Siap Bajeng, siap begadang. Siap, Kang, demi Relima. Baik, nah selanjutnya yaitu pertanyaan dari Kak Ernida asal Aceh. Ya, pertanyaannya yaitu apa kita membina satu perpusdes atau semua TBM dan perpusdes yang dapat bantuan dari perpusnas yang kita bina semua? Bagaimana ini teman-teman? Silakan Mbak Ajeng. Ya, kembali lagi ini pertanyaan sama jenisnya dengan yang tadi ya. Jadi kami mengkonsep kegiatan Relima ini agar Bapak Ibu pegiat literasi ini tidak meninggalkan TBM atau gerakan literasi yang sudah lebih dahulu diinisiasi oleh Bapak Ibu. Namun menjadi Relima ini adalah menjadi petugas Perpusnas untuk melakukan pendampingan perpustakaan yang sudah menerima bantuan dari Perpustakaan Nasional. Sebenarnya titik fokusnya bukan di perpustakaan yang memperoleh bantuan, bukan. Justru bantuan dari Perpustakaan Nasional ini akan menjadi modal bagi Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan literasi yang lebih luas lagi di lokus-lokus yang pernah mendapatkan bantuan dari Perpustakaan Nasional seperti itu. Dan ini bisa dilihat di kegiatan pertama tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu inventarisir perpustakaan yang pernah mendapatkan bantuan dari Perpustakaan Nasional RI. Yang ini nanti datanya akan Bapak dan Ibu pegang nanti ketika Bapak dan Ibu lolos seleksi untuk menjadi Relima ini, Bapak Ibu. Jadi sebagai gambaran tadi seperti misalnya di Padang Lawas Utara ya yang saya contohkan itu ada di satu kabupaten itu ada 25 perpustakaan desa yang memperoleh bantuan, berarti yang dibina ya 25 perpustakaan itu Bapak Ibu. Tapi nanti pun selama pelatihan akan diberikan pengetahuan atau apa namanya pembangunan apa sih istilahnya capacity building apa sih bahasa Indonesia? Capacity building ya Bapak Ibu agar bisa apa namanya melakukan pendampingan yang efektif dan efisien, bisa menggunakan berbagai fasilitas yang saat ini ada, terutama memanfaatkan teknologi yang sudah ada agar bisa tercapai. Dan nanti juga akan diberikan bagaimana tips dan trik untuk melakukan pembinaan yang efektif seperti itu. Ada yang mau ditambahkan Kang Opik, Mangga? Saya menambahkan, teman-teman jangan membayangkan kalau jadi Relima, teman-teman tinggal di Perpusdes atau di TBM gitu ya. Bukan begitu. Akan tetapi, teman-teman nanti berkoordinasi dalam rangka optimalisasi program di TBM atau Perpustakaan Desa yang menerima program dari Perpusnas begitu. Nah, mungkin pertemuannya nanti seminggu atau seminggu 2 kali datang gitu ya berkegiatan langsung. Nah besoknya nge-Zoom gitu atau lewat handphone gitu ya. Yang pasti itu harus apa? Mengoptimalkan program penerima bantuan dari Perpusnas. Tapi bukan harus berkegiatan terus-terusan di sana. Nah, untuk lebih detail terkait itu nanti ketika sudah lolos seleksi, teman-teman akan mendapatkan pembekalan dari Perpusnas begitu. Jadi jangan membayangkan
misal kerja seperti PNS ya, orang harus tinggal di titik A gitu, enggak begitu. Jadi teman-teman tetap berkegiatan di lembaga masing-masing, tetapi mengoptimalkan, membantu, mendampingi, dan itu akan ada pembekalan dulu dari Perpusnas, begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Ajeng dan Kang Otpik atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Kaweli asal Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pertanyaannya, apakah setiap kegiatan relima akan difasilitasi biaya pelaksanaannya? Sepertinya tadi sudah dijelaskan, mungkin bisa diulang kembali Mbak Ajeng bagaimana? Eh, ini sepertinya sudah kita sampaikan tadi ya. Jadi untuk biaya pelaksananya tidak ada komponen-komponen khusus Bapak Ibu. Mungkin co-host bisa bantu mute dulu. Jadi untuk honorarium Rel 5 ini all in itu sesuai dengan yang tadi sudah saya sampaikan adalah honorarium untuk non PNS dan itu tidak ada pembagian untuk alokasi biaya khusus seperti transportasi, akomodasi atau pembiayaan kegiatan tidak ada. Dan nanti untuk pelaksanaan kegiatannya itu tidak yang kami harapkan bahwa Bapak Ibu harus keluar uang untuk melakukan kegiatan di perpustakaan A, perpustakaan B, itu adalah nanti akan diberikan pengetahuan bagaimana mendampingi perpustakaan A, B, C, D agar bisa berkegiatan di situ seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak ada fasilitasi untuk pembiayaan kegiatan secara khusus. Hanya ada honorarium sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan terkait dengan honorarium penyuluh non ASN. Demikian. Bisa dilanjut lagi, Kak Farah? Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu dari Kamaria Sarolangun Jambi, pertanyaannya mengingat salah satu tugas Relima adalah mendampingi perpustakaan penerima bantuan dari Perpusnas, apakah Relima juga harus terjun ke perpustakaan tersebut? Bagaimana Mbak Ajeng? Tentu ya, tentu harus terjun. Walaupun dengan berbagai metode yang nanti akan diajarkan, baik itu melalui luring ataupun daring. Bersyukurnya kita di zaman teknologi seperti ini, jika memang tidak memungkinkan seperti tadi kasus yang ada di Maluku Barat Daya, itu pendampingan bisa dilakukan secara online. Dan itu juga yang sudah kami lakukan selama ini dalam program TPBIS. Jadi kita maksimalkan, kalau kita bisa datangi, kita datangin. Kalau tidak memungkinkan atau mungkin biaya terlalu besar, kita dampingi secara intensif seperti itu ya, melalui daring begitu Bapak Ibu. Bisa melalui WA, bisa. Kan selama ini kami sudah melakukan program TPBIS, itu metode pendampingannya juga seperti itu. Dan nanti untuk pengetahuan tentang pendampingan ini akan diberikan saat Bapak Ibu melaksanakan pelatihan Relima. Demikian. Yuk lanjut yuk. Ada lagi nggak? Gaskeun. Baik. Ada tambahan lagi, Kang? Cukup, udah jelas dari Oke. Siap, siap, siap. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan dari Laode Alimin, asal Rumah Belajar Komunitas RBK Pulau Buru. Pertanyaannya, kami penggerak literasi di Pulau Buru, Provinsi Maluku. Kebetulan di Maluku sebagai daerah kepulauan ada sedikit masalah menggerakkan semangat literasi antar pulau. Kebetulan untuk jatah relima di Maluku cuma 1 orang. Dan itu di Maluku Barat Daya. Bagaimana dengan kami yang beda pulau ditugaskan ke pulau lain? Sekedar saran apakah boleh relima di tahun yang akan datang dilakukan oleh setiap kabupaten biar tiap relawan literasi berfokus pada kabupatennya sendiri. Mohon pencerahannya Kakak. Baik, tadi sepertinya sudah sempat dijelaskan sama Sudah ya Mbak Farah rekan-rekan ya. kita. Mungkin Ya. bisa sedikit Betul. diulang lagi Mbak Ajeng? Ya, jadi itu harapan kita bersama bahwa nanti di tahun-tahun mendatang itu setiap kabupaten kota kita punya relima. Kita sama-sama usahakan dan berdoa ya Bapak Ibu ya. Lanjut yuk. Baik, sepertinya ini adalah pertanyaan terakhir untuk kita di malam hari ini. Jika Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut lagi terkait dengan
apa itu Relima, bagaimana nanti mekanismenya. Nah, bisa pantau di Instagram kita di ppuk.perpusnas di Instagram. Kami akan secara rutin membagikan info terkait dengan Relima di Instagram kami. Jadi jangan lupa untuk di-follow ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Alhamdulillah sudah di penghujung acara, jadi tak terasa kita telah sampai di penghujung acara Ngulik Relima tahun 2025. Terima kasih atas partisipasinya dan semangat yang luar biasa yang telah Bapak Ibu berikan, sehingga kegiatan pada malam hari ini sangat-sangat inspiratif dan kita bisa berbagi berbagai macam informasi. Semoga apa yang kita pelajari dan diskusikan hari ini dapat menjadi bekal untuk melangkah lebih jauh lagi bagaimana bagian dari gerakan relawan literasi masyarakat nantinya. Gerakan yang tumbuh dari kepedulian, bergerak dengan kolaborasi, berdampak melalui aksi nyata. Nah, mari kita tetap semangat memperjuangkan jejaring bersama mewujudkan masyarakat yang berliterasi, kritis, dan berdaya. Dan untuk pertanyaan yang belum sempat terekam, kami sudah mencatatnya dan akan kami bagikan melalui pertanyaan yang sering diajukan di Instagram. Jadi tolong sekali lagi jangan lupa untuk follow Instagram kami di @ppuk.perpusnas. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Salam literasi, tetap semangat menjadi bagian dari perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi